Gimana Aisyah handle without her beloved mom yang lu pagi sampai malam bareng dia terus? Oh iya, bobo sama dia, mandi aja kadang-kadang masih nemenin dia. Suatu hari aku zooman sama dia, coba aku bilang sama dia, Aisyah, aku bilang kalau Aisyah itu ada merasa sesuatu hal yang Aisyah kepengen ngomong sama aku, whatever that you're feeling, apapun perasaan kamu sedih, kamu rindu ibu, kamu apa, kamu boleh lo ngomong. Iya. You just tell me. Terus dia jawab, emangnya kalau if I say to you, aku nggak mau kamu pulang ke Indonesia, what difference itu akan? 2 hari lalu aku nangis. Kenapa? Karena aku kangen sama kamu, dia bilang gitu. Gue tuh tiap kalau ngobrol sama lu tuh karena kita sama-sama ibu-ibu ya. Can I imagine kamu? It's hard, it's tough. You know, I always pray for you sincerely. Thank you. That you guys will make it. Amin ya Tuhan. Thank you so much. Thank you. Hai guys, jumpa di vlog aku. Ini ada Mama Batak lagi ketemu akhirnya. Puji Tuhan, alhamdulillah kita masih dikasih umur di penghujung tahun, Edaku. Yes, kita akhirnya ketemuan dan kita nge-vlog. Kan kita udah lama kan kepengen ngobrol apa segala macam. Lo tahu guys, ya sebelum kita cerita nih ya, gue tuh ketemu sama Dena. Lucu banget kan, Da? Iya. Aku udah ngelihat dia itu lagi karantina. Cuma aku pikir udahlah biar dia bekerja dulu kan. 10 hari toh Anda. Iya. Tiba-tiba guys, gue lagi di pesawat mau ke Bali. Gue sama Luna, right? Iya. Terus tiba-tiba dia nelfon gue. Dena nelfon gue. Da, lihat ke kanan. Anjir. Gila ya. Bener-bener what a coincidence, right? Iya beneran. Itu Asli. dan itu bener-bener gue baru abis keluar dari karantina hari sebelumnya. Jadi baru melihat dunia. Benar-benar. Setelah 10 hari dan ketemu sama kau itu dan langsung kerja ya, iya. Langsung mencari cuan lagi, Iya mencari loh, rezeki, harus kebut. Luar biasa. 1, 2, 3, jawab semuanya. Dan ada everybody. Kujelang hari ini. Tapi itu Mbak lo pada happy banget. Itu udah pada ngantri mau foto sama lu sama Okan dari tadi. Iya benar-benar. Okan, emang ada Okan? Nggak ada ya, maaf tadi ya Allah. Cut aja itu, edit. Nah, jadi akhirnya finally you're back here. Yes. Kan after quite some time ya. 2 tahun. 2 tahun loh pandemi, gue ngelihat bagaimana perjuangan. Makanya gue bilang gue harus when you're here gue harus vlog sama Dena. Karena kan kita berteman dari zaman lu belum pindah ke Singapura, right? Iya. I've seen your struggle as a mom gitu. Tapi di tengah pandemi gue sempat kepikiran gini, gila, nih anak mau cari uang gimana nih? Karena lo sempat cerita sama gue kan, kita tuh berdua tuh we hate flying, right? Iya, kalau udah goyang pesawat sebenarnya takut, ya kan, ingat anak segala macam. Cuma kita bilang tapi bela-belain ya, Da. Iya. Demi cari uang buat anak gitu. Iya. Tapi pada saat pandemi kan semuanya ke isolasi gitu. Iya. Dan gue ngeliat lo bikin Zumba. Iya. Wow. Where did the idea come from? Sebenarnya kalau ngomongin itu sebenarnya ide yang udah punya at the back of my head. Jadi selalu ada di bayangan-bayangan gue, tapi aku selalu merasa bahwa kayaknya aku nggak akan pernah bisa wujudin. Jadi dari dulu tuh selalu seneng olahraga Zumba, tapi ya sebagai doernya aja gitu. Jadi partisipan, kalau ada kelas Zumba di mana ngikut gitu aja. Dan pas lagi, tapi emang dari dulu selalu di kepala tuh kayaknya seru ya jadi gitu. Instructor gitu ya? Gitu kan gitu. Tapi nggak pernah selalu karena nggak pernah kepikiran, nggak punya waktunya juga. Waktu aku pindah ke Singapura, sekitar 2 kilo dari apartemen kita tuh ada gym. Di situ tuh dia tuh hampir setiap hari ada kelas Zumba. Jadi what I did, setiap kali aku tuh kayak lagi moodnya lagi atau lagi dari state of mind, mentally-nya juga lagi kurang bagus, mungkin namanya hidup pasti kan ada ya. Dan di sana kan kita juga ada selama sekian tahun di sana tuh kayak begini banget kan. Tapi tiap kali lagi poinnya agak-agak di bawah, salah satu cara yang aku bikin untuk menghibur diriku sendiri adalah workout, olahraga. Jadi entah jogging, tapi yang paling sering aku bikin itu adalah buat aku quick fix itu adalah Zumba. Karena datang ke kelas Zumba, denger musiknya seru, banyak orang yang lain dan joget lah, berkeringat gitu kan. Jadi kayak aku selalu menganggap itu tuh kayak happy workoutnya aku. Terus di saat itu aku kayak karena nggak ada
kerjaan lain juga, maksudnya ya lebih banyak prioritas di situ You gitu. couldn't fly back here. Nggak bisa. Terus aku mikir gitu, wah gila ya nih orang yang ada di instruktur, yang jadi instruktur itu dia seneng banget ya hidupnya ya. Dia tuh nggak tahu bahwa hari ini dia di sini mungkin dia berasanya cuma ngajar kelas biasa aja, tapi he's actually baru aja merubah hari gua hari ini dari mulai dari mood gua nggak enak, gua merasa nggak punya semangat, sekarang gara-gara dia gue jadi happy loh. Dan bukan cuma gue, mungkin orang-orang sebelah-sebelah. Betul. Dan tahu nggak, aku tuh ngeliat kalau di sana benar-benar ikut kelas gitu kan ya. Itu tuh yang ikut benar-benar dari umur 18, 20 sampai ada yang umur 50-an Yang tahun. emang usia Yang gitu udah senior gitu. Dan gak semuanya itu mengikuti dengan benar semua ke kanan kiri. Ada yang kita ke kanan dia muter sendiri, ada tapi no judgment, no nothing gitu, karena you just go there to have fun and to be healthy of course gitu. Jadi aku pikir wah this is such a fun program gitu. Dan tapi nggak pernah kepikiran lu pengen jadi instructor dong? Apa udah mulai kepikiran? Belum kepikiran karena pada saat itu masih belum pandemi kan. Aku juga masih bolak-balik. Masih sibuk, iya. Akhirnya pada saat mulai pandemi, disitulah aku mikir, wah, aku lihat training instruktur Zumba udah banyak yang dilakukan secara virtual. This is my time. Of course, part of it adalah karena aku butuh sesuatu untuk bisa survive secara mental dan secara finansial. Walaupun aku tahu apa yang aku dapetin sebagai instruktur Zumba itu tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan aku lah. For sure. Itu namanya sebagai penghasilan tambahan. Tapi at least pertama aku nggak gila. Pelarian yang sehat. Bener itu. Dan badan lu juga sehat dong. Exactly. Nah itu yang aku mikir, dan it's good, rasanya first class aku tuh, kelas pertama aku tuh rasanya seneng banget pas ngelihat kelasku habis dan ngelihat partisipan aku tuh ada yang posting gitu, wah seneng banget. Minggu lalu tuh minggu yang berat buat aku, tapi aku tadi habis ikut kelas Zumba sama Zindenada dan aku jadi happy banget. Aku siap buat minggu depan. It felt so good untuk mengetahui bahwa hari itu ada orang-orang yang you bring joy to someone else's life. Itu yang aku rasa banyak yang mungkin nggak disadari, bukan cuma dari instruktur Zumba tapi mungkin pelatih kebugaran yang lain gitu, bahwa mereka itu betul-betul punya andil dan mean something gitu loh di hidup klien-kliennya atau member-membernya. Jadi akhirnya disitulah akhirnya aku benar-benar jalanin, dan aku benar-benar jalanin dari nol. Iya, gue lihat tuh dari ruangan lo kosong, ada belakangnya tulisan Denada, apa tuh light, terus mulai ada neon yang ada neon nih, lu sih gokil. Tapi gue senang ya, kenapa? Karena gue ini yang gue selalu bilang sama teman-teman untuk memulai apapun ya in life ya. Gue percaya bahwa salah seorang pastor di gereja gue pernah bilang, dan ini juga salah satu hal yang mengencourage gue dalam apapun, including vlog and stuff, anything lah gitu. Always start everything with things in your hands. Selalu start dengan apa yang ada di dalam tangan kita. Betul. Maksudnya kalau emang saat itu cuma ada ruangan, itu ruangannya ruangannya ruangan apa, Da? Itu jadi kan di kamar kita di sini ada 3. Karena tadinya itu apartemen kita itu kenapa 3? Karena satu buat aku sama Aisyah, satu lagi buat waktu itu ada misalnya saudara aku atau siapa yang bantuin kita di sana. Yang satu lagi ini biasanya buat keluarga kalau datang gitu. Kamar tamu tuh ternyata. Iya. Pandemi kan nggak dipakai. Iya. Jadi aku bilang udah kita ganti ini aja supaya jadi studio. Jadi akhirnya di sana ya udah itu benar-benar dedicated room yang memang kita pakai buat studio. Which is sekarang akhirnya begitu aku di sini, aku bikin juga salah satu kamar akhirnya jadi kalau di sini gampang dong. Gampang kalau di sini gampang lebih mudah. Tapi lo amazing pada saat lo di Singapura semua sih. Sendiri sih. Jadi sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang bukan cuma temporary, tapi lo akan bener-bener menjalani dengan serius nih. As Zumba instruction. Bener-bener. Dan akhirnya tahun lalu home office-nya Zumba yang ada di Amerika akhirnya kontakkan sama aku, dan aku akhirnya dipercaya jadi brand ambassador mereka untuk Indonesia. Wow, keren banget. Oh my god. Guys, dari kamar tamu kecil. Iya, betul. Right? Dari neon Denada. Gokil. Gue begini, ini pasti salah satu ruangan kosong nih di apartemen dia. Karena gue tahu Singapura itu kan mahal banget ya, Bo. Apartemen ibaratnya yang 1 kamar, 2 kamar itu mahal banget. Nih pasti ada kamar yang kosong. And then dipakai neon sama dia. Tapi lama-lama kok makin semarak gitu. Baju lo juga makin profesional. Bener, udah semuanya deh ada. Jadi gue bahkan punya di lagu tertentu, gue ada lampunya sendiri. Gitu.
Tapi gue head off sih sama lu. Dari gue SMP lu Kujelang Hari, lu sama mendapatkan award sebagai rapper Asia pertama perempuan. Aduh, Terus iya. sekarang jadi instruktur Zumba. Luar biasa. Kayaknya apapun musim kehidupan lu tetap bisa surfing on the wave, Eda. What's the secret? Karena kan lu dari kecil anak orang kaya. Iya dong. Lu dari kecil anak orang kaya, nggak bisa. Itu udah paten. Nggak mungkin. Lu nggak ada naik mikrolet kayak gue tuh, naik mikrolet nggak ada. Lu sepatu lu Dokmart asli semua. Sepatu gue Dokmart dibully. Gue tuh pakai palsu, lu dibully atas sekolah, guys. Lu anak Emilia Contessa, nggak mungkin. Tapi banyak anak yang they were born dari orang tua yang rich ya. Apalagi your mom and dad kan famous gitu. Tapi kadang-kadang nggak punya mental baja when it comes to real life gitu. Karena kan hidup kadang-kadang, lu nggak pernah tahu, kadang-kadang hits you quite hard gitu. Tapi menurut gue, lu mentalnya tuh lumayan badak sih, gitu. Apa? What makes you so strong so far? Itu kayaknya udah bawaannya mama-mama Batak ya. Amin, saudara. Amin kan? Sista. Tapi aku rasa itu satu hal yang juga aku bersyukur. Maksudnya kayak kemarin-kemarin aku banyak berada di satu poin dalam hidup tuh yang benar-benar merasa kayak udah kayaknya kok sampai begini banget. During the pandemic? During the pandemic, dari mulai kita pindah ke Singapura juga kan, dari mulai Aisyah dapat diagnosa gitu. Aku sering ada di satu titik hidup tuh, dalam hidup yang aku sampai merasa gak pernah seumur hidup aku pernah membayangkan aku akan ada di titik ini. Gokil sih, iya. Nggak pernah terbayangkan ya, seperti yang tadi Eda bilang lah, bukan karena apa-apa, tapi memang kayak kenyataan bahwa aku kesulitan secara finansial itu kan bukan suatu hal yang aku pernah bayangkan akan terjadi di hidupku gitu. Tapi ya itu terjadi gitu, dan aku bersyukur karena Tuhan kasih satu hal dalam diri aku yang aku syukuri. I'm not a quitter. Aku nggak berhenti, apalagi pada saat aku tahu bahwa ada Aisyah di situ, ada seseorang di situ yang memang itulah alasan aku berjuang. Aku harus berjuang untuk si orang ini, untuk si Aisyah gitu kan. Dan itu membuat segalanya menjadi aku nggak akan bilang menjadi lebih mudah, tapi itu jadi kayak push tersendiri buat aku untuk terus nggak berhenti di tempat, ya jalan aja terus, gimana aja deh caranya gitu. Tapi of course lah, di atas semua itu kan aku selalu bilang, kekuatan orang tuh suka bilang sama aku kan, wah strong mom gitu. Aduh, aku suka dalam hati, you got no idea ya. You got no idea. No. Exactly. Aku bilang kamu nggak tahu. Sampai sekarang pun aku masih nangis hampir tiap malam, nangis di jalan, lagi duduk begini. Still? Masih. Kan dulu the first time we made vlog waktu Aisyah didiagnosakan tuh ya. Iya. You bilang kan lu nggak pernah mau tunjukin depan Aisyah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Lo biasanya ngeraung-raung lo kamar mandi. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih kayak begitu. Jadi kalau ditanya maksudnya strong sampai membuat kayak aku jadi nggak pernah nangis, aku nggak pernah merasa di titik yang aku merasa aku lemah, aku nggak pernah merasa di satu titik yang aku merasa aku tidak berdaya. It's nonsense. Karena aku sama aja kayak yang lain, aku selalu bilang aku nggak akan bisa begini, jalan begini ini kalau bukan karena, aku selalu bilang itu Tuhan tuh cuma kesian aja sama aku, cuma sayang aja sama aku, cuma berbelas kasih sama aku. Kalau nggak mungkin bisa. Jadi nggak ada kekuatanku sedikit pun, nggak ada. Kalau udah ngingetin apa yang membuat aku worry, lemes kok semua kakiku. Rasain juga itu, gitu. Karena the hardest thing of being mom pasti adalah melihat anak in pain, right? Yes. Kalau bisa lo angkat sakitnya, just give it to me. Itu right? Satu lagi hal yang paling, ya bukan cuma karena melihat dia in pain ya, tapi merasa nggak bisa bikin apa-apa. Oh shit. You know that your daughter in pain, orang yang kita kasih, tapi lo nggak bisa bikin apa-apa. Gitu. Dan itu nggak cuma masalah pada saat dia menjalani itu aja, hal-hal lain pun, di saat dia kangen sama papahnya, saat dia nggak bisa ketemu, kan? Can't do anything about dan aku nggak bisa bikin apa-apa untuk itu, dan aku bisa lihat dia merindukan, dan aku nggak bisa bikin apa-apa soal itu. It breaks my heart all the time. Tapi kan ya mau gimana? Gitu. You just have to go through it, dan nggak bisa dia nangis terus aku ngelihat dia nangis, aku juga nangis karena aku ngelihat dia nangis. Ya misalnya kalau misalnya dia bilang kayak kemarin, aku nggak tahu apakah ini adalah salah satu
ekses atau side effect atau efek belakangannya dari treatment yang pernah dilakukan. Tapi aku pernah dengar katanya salah satunya yang dirasakan oleh anak-anak khususnya yang pernah kemo berkepanjangan itu kakinya tuh jadi agak lemas gitu. Ya. Nah dia tuh kan udah nggak kemo lagi kan, protokolnya udah selesai gitu. Tapi dia tuh masih suka kadang-kadang jalan jatuh gitu. Jalan jatuh nggak ada apa-apa. Jalan jatuh aja gitu, dan itu sampai membuat dia satu hari tuh kan udah sekolah kan dia kan udah back to school, alhamdulillah sudah boleh sekolah gitu, dan dia pernah pulang tuh dia nangis gitu, dia bilang pulang tuh dia nangis ibu, dia bilang I'm so angry at myself. Aku bilang kenapa, what's wrong, aku bilang gitu, kenapa Aisyah ini suka jatuh, dia bilang. Oh my goodness. Maksudnya suka jatuh gimana? Aisyah kesandung kah? No, aku jalan, aku jatuh. Aku jalan biasa, aku jatuh. Aku lari sedikit, aku bisa jatuh. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, aku jatuh gitu. Dan aku tahu pada saat itu mungkin sebagai seorang ibu ya, langsung di bayanganku tuh, wah mungkin dia malu dilihat teman-temannya, dia berkecil hati, mungkin dia, kenapa kok aku seperti ini, kenapa kok rasanya kayak begini. Mungkin dia ingat dulu dia nggak kayak begitu dan dia sekarang begini, tapi aku nggak bisa bikin apa-apa kan soal itu gitu. Jadi pengen rasanya untuk ya nangis, pengen nangis pasti pengen nangis karena ngelihat dia sedih. Tapi kan I cannot do that gitu, nggak boleh gitu. Jadi yang harus aku lakukan hanyalah pada saat itu gimana caranya untuk support dia, kasih dia the love that she needed, kasih dia semangat yang dia butuhkan, kasih dia kekuatan yang dia butuhkan gitu. Nanti deh aku nangisnya ntar aja. Nanti kalau dia udah mandi, aku punya waktu sebentar, aku kamar mandi atau ke toilet atau pas aku punya waktu untuk minggir, nah aku nangis di situ gitu. Jadi hal kayak gini mungkin setelah 1 tahun pertama emang luar biasa ya, 2 tahun pertama itu juga luar biasa banget karena dia masih hard chemo dan juga aku juga baru penyesuaian dengan semuanya. Tapi semakin kesini itu jadi kayak aku bilang tidak akan ada orang yang pernah merasa terbiasa dengan itu, dan tidak seharusnya siapapun merasa terbiasa dengan itu, tapi kayak udah otomatis gitu pada saat itu terjadi gitu. Terus aku langsung merasa oke, ada dia di sini, she comes first, dia prioritasnya, dia harus happy, dia harus senang, dia harus contented, dia harus aman nyaman, ntar belakangan. Tapi aku rasa semua ibu kayak pasti gitu sih ya, normalnya ibu ya. Iya. Gue tuh tiap kalau ngobrol sama lo tuh karena kita sama-sama ibu-ibu ya. Can I imagine kamu? It's hard, it's tough. I always pray for you sincerely. Thank you. That you guys will make it. Amin ya Tuhan. Thank you so much. Thank you. Can you please share momen apa biasanya terberat, apalagi kan sepanjang pandemi itu kan, gue tahu kita tuh sama kerjaan tuh it makes us happy, right? Walaupun capek, naik pesawat takut apa, tapi begitu set on stage itu kita deh gitu. Dan those things was taken away from you kan, untuk 2 tahun kemarin. Gimana lu menghadapi Aisyah yang masih dalam keadaan belum fully sehat 100%, lo juga harus dalam keadaan selalu full of glass, right? Lo nggak bisa dalam half glass gitu untuk bisa mensupport dia gitu. Dan nggak manggung juga, nggak pentas juga. Mungkin hal yang paling berat itu adalah karena khususnya di masa pandemi ini, dari mulai kita pindah ke Singapura sampai dengan akhirnya ketemu dengan masa pandemi, segala hal yang terjadi di hidup kita itu kan kayak jadi aku nggak punya lagi kepastian terhadap ini besok akan jadi gimana nih, minggu depan akan jadi gimana nih gitu. Sementara dulu sebelum kita pindah ke Singapura, mungkin inilah salah satu hal yang aku selalu bilang, ini kayaknya Tuhan mau kasih tahu aku ini gitu, bahwa nggak semua di dalam kamu bukan orang yang kontrol apapun di dunia ini gitu. That's me. I'm trying to sometimes, ya nggak sih? We are trying sometimes to control all the things in life. Yeah. So you think that God is trying to itu salah satu pesan yang aku send that dapat message to you, bahwa kamu tidak se-almighty itu untuk bisa mengatur apapun yang ada di hidupmu gitu. Dan kita nggak bisa break soal itu, kita nggak boleh. Ya mungkin itu ada, aku suka merasa mungkinkah itu rasa percaya diriku yang
terlalu berlebihan pada saat itu gitu, sehingga aku merasa I can control everything, I can handle everything gitu. Dan ketidakpastian yang aku hadapin selama aku di sana itu membuat aku merasa aku selalu harus berada di fighting mood gitu all the time, kayak selalu harus siap, apalagi dengan adanya pandemi kan. Aku nggak tahu hal-hal yang kayak yang paling ya tentunya ya when it comes down to financially gitu, kayak Aisyah tiba-tiba harus ada satu prosedur, kayak kemarin tiba-tiba masuk rumah sakit dan aku nggak tahu, waduh ini gimana nih bayarnya gitu. Wah, itu secara mental sampai sekarang itu masih berat loh buat aku. It's not easy untuk mengomong sama orang dan memberitahu orang bahwa yes, aku di sana kesulitan financially. Itu my heart itu in pieces, gitu. Dan karena kalau pas di sana aku melihat bahwa mau nggak mau itu adalah suatu hal yang bisa keep us going di sana kan. Karena Aisyah juga di sana, ya kita masih masih ada harus kontrol ini, kontrol itu sama dokter. Dia juga sudah mulai sekolah di sana gitu. Jadi yang kayak hal-hal yang kayak gitu pasti jadi jadi tantangan lah buat kita dan PR kita selama ini di sana gitu. Tapi all is good. Sampai sekarang tercukupkan? Tuhan cukupin. Zumba lah, apalah semua pokoknya dikerjain ya, Dak. Iya, apapun. Tapi balik ke sini 2 bulan. 2 bulan aku terpisah dari Aisyah demi cari uang ya. Yes. Dan aku kadang-kadang sampai sekarang pun aku masih mikir, is this the right decision that I made gitu. Untuk meninggalkan dia. Untuk meninggalkan dia di Singapura dan aku pergi ke sini untuk aku bekerja. Apakah aku mengambil keputusan yang tepat? Apakah ini betul akan membawa kebaikan? Karena itu aja doaku setiap hari. Pada saat aku mau pulang, ada percaya nggak? Aku pulang ke sini, penerbangan ke Jakarta itu 8 Desember jam 16.40. Aku beli tiket itu 8.30 pagi. Wow. Secepat itu dapat semuanya. Aku udah swab, udah PCR, udah segala macam, semua sudah aku lakukan sebelumnya. Tapi lu maju mundur. Tapi aku maju mundur. Ngerti banget. Karena aku nggak tahu gimana aku bisa survive. Aku pikirnya memikirkan bahwa 2 bulan itu aku tidak akan ada di dekatnya dia. What if hal-hal seperti something suddenly happen, knock on wood ya. Knock on wood, amit. Tapi kan kita nggak tahu. Hal-hal kecil aja harus jadi konsiderasi kita. You have a busy mind, semuanya pasti di otak gitu kan. Iya. Hal-hal kecil lah. Border restriction. Iya, true, benar itu juga. Iya. Kita nggak pernah tahu kan gitu, apalagi ada new varian baru segala macam, kita nggak pernah tahu apakah akan ada restriksi seperti apa yang membuat yang berubah sehingga hal-hal seperti itu. Aisyah gimana sekarang? Jadi 1 bulan udah, almost aman ya? Udah almost 1 bulan. Ya. Gimana Aisyah handle without her beloved mom yang lu pagi sampai malam bareng dia terus? Oh iya, bobo sama dia, mandi aja kadang-kadang masih nemenin dia. Gokil sih. Alhamdulillahnya she's okay. Yeah. Walaupun ya aku bikin segala macam lah. Aku taruh CCTV itu ada di beberapa tempat di apartemen kita. Bukan karena aku takut taruh CCTV itu, tapi aku pasang CCTV itu yang bisa two way. Jadi aku bisa ngomong lewat CCTV itu. Karena aku jadi kalau misalnya pas dia lagi nonton TV, aku suka ngomong hello gitu. Nanti dia jawab hello ibu gitu. Jadi dia lagi mau tidur, aku bilang night ya gitu. Lo ngeliatin? Bangun tidur, aku juga selamat pagi. Aku cuma kepengen mudah-mudahan dengan cara itu dia tetap masih bisa merasa bahwa aku tuh nggak jauh-jauh banget gitu dari dia. That I'm around. Walaupun satu hal yang aku juga baru sadari dari dia, ternyata dia ini anak yang sering sekali rupanya menahan perasaan dia, dan itu yang aku sedih banget pada saat aku tahu. How do you know that? Sebelum aku pulang kan aku izin sama dia kan. Oh, bilang ibu kerja dulu ya gitu. Aku gini. Aku biasakan apa-apa ngobrol sama dia. Pada saat itu dia diam, dia mikir dan dia ngomong, kenapa kamu harus pulang katanya. So, aku ceritain aku harus pulang karena ini. Aku bekerja, aku sudah dewasa, aku harus ada responsibilities yang aku harus bikin. Terus aku mikir dulu. Tapi setelah itu dia ngomong, oke, boleh, dia bilang gitu kan. Terus
makin dekat dengan tanggalnya tuh, terus dia sama ibu, actually I don't want you to go back. Gitu. Aku bilang, wah nggak apa-apa kalau Aisyah nggak mau ibu pulang, it's okay, we talk about it. Kenapa? Aku bilang gitu, tell me apa yang kamu worry, aku bilang gitu. Terus dia bilang, dia diam lagi, tell me, kenapa kamu harus pulang lagi? Gue cerita lagi sama dia. Oke, kamu boleh pulang. Tapi terus di harinya itu pas aku mau pulang terbang ke Indonesia, dia malamnya nanya, dia kan antar jemput, bisa antar jemput. Oh, anterin kamu. Kadang-kadang tuh aku suka sama sepupuku di sana, aku suka kadang-kadang aku yang nganter, kadang-kadang sepupu yang nganter gitu. Terus dia bilang, besok siapa yang akan nganter aku ke bus jemputan? Aku. Oke, dia bilang gitu. Terus dia jalan, terus dia ngeliatin aku, terus you going to go back ya nanti? Iya gitu. Oke, ibu, dia biasa aja. Oke lah, gue pulang ke sini. Suatu hari aku zooman sama dia, coba aku bilang sama dia, Aisyah, aku bilang kalau Aisyah itu ada merasa sesuatu hal yang Aisyah kepengen ngomong sama aku, whatever that you're feeling, apapun perasaan kamu sedih, kamu rindu ibu, kamu apa, kamu boleh lo ngomong. Yeah. You just tell me. Terus dia jawab, emangnya kalau if I say to you, aku nggak mau kamu pulang ke Indonesia, what difference itu akan? Jadi sebenarnya tuh anak pengennya ibu di situ ya. Iya. Tapi mungkin dia ngerasa it's your decision udah gitu loh. Iya, dan mungkin dia merasa kalau aku rasanya mungkin dia merasa bahwa kalau dia ngomong kayak begitu lu mungkin pasti stop. aku stop. Gitu. Dan tau nggak dia ngomong apa? Astaga ya. Dia ngomong 2 hari lalu aku nangis. Apa? Udah selesai. 2 hari lalu aku nangis. Kenapa? Karena aku kangen sama kamu, dia bilang gitu. Wah, di situ aku merasa ini sebagai seorang ibu, apakah ini salahku gitu membuat dia di umur yang segitu kok dia bisa merasa seperti itu dan merasa dia perlu melakukan itu untuk aku. Dia menutupi apa yang dia rasain untuk aku gitu. Jadi supaya ibu bisa kerja. Supaya ibu bisa kerja. Jadi kayak tentunya aku bersyukur, blessings karena aku diberikan anak yang Aisyah gitu yang dia bisa punya pemahaman seperti itu di usia yang seperti ini. Tapi di sisi lain aku merasa aduh anak seumur dia kayaknya harusnya dia tuh nggak boleh, kamu nggak boleh pulang. Most of the kids will be like that. Iya, gitu. Jadi ya it's apa ya, mungkin itu yang akhirnya terus membuat aku jadi tiap hari juga di sini jadi masih agak suka kangen, suka sedih gitu karena aku selalu ingat sama itu. Pasti. Gitu. Tapi kan tadi aku ngobrol sama kamu ya, maksudnya ingat aja bahwa kamu di sini tuh kan cari uang kan supaya pasti semua kan buat Aisyah, bukan buat kita apa segala macam kan. So you doing it everything including this sacrifice, pengorbanan sebagai seorang ibu. Nggak lengket sama Aisyah yang tiap hari bareng. Padahal kalau boleh milih kamu pengennya kan juga di sana kan. Iya, itu dia yang aku pikirin. Because I have no choice. Yes. Nggak ada pilihanku untuk stay di Singapura. Nggak ada. Pilihannya cuma satu. Aku harus pulang karena aku harus kerja. Wow. God will provide ya, Dak. God will provide ya. Kenapa namanya diganti ke Aisyah? Sebenarnya itu dulu mama sih yang ya mungkin karena dia yang putri juga, yang cucunya harus menjalani apapun yang Aisyah alami, dan dia seorang ibu juga dari aku yang dia melihat selama cucunya menjalani itu ya anaknya. Jadi 2 orang mungkin yang dia cintai di hidupnya harus go through something like what we went through gitu. Sehingga suatu hari dia cuma telepon aku, dia bilang mau nggak kalau kita coba ganti namanya gitu. Oke, aku nggak nanya kenapa, apa filosofi di belakang itu, enggak. Aku cuma bilang oke, just coba follow through aja gitu. Karena aku tahu apapun yang dia omongin ke aku pasti dia terbaik, pasti karena maksudnya baik, dan pasti karena dia cinta sama kita. So with that aku cuma diam, aku bilang oke, coba aku obrolin sama pihak keluarga papanya. Aku coba kamu tetap bilang juga? Ya, aku bilang, aku ngobrol sama Oma waktu itu, dan dari pihak keluarganya Oma juga mereka go ahead. Very gitu. welcome. So, apa nama arti nama Aisyah itu apa? Aisyah adalah nama yang dulu aku siapin dari mulai aku sebelum ketemu papanya Aisyah. Aku selalu punya bayangan suatu hari saat aku punya anak perempuan, aku pengen kasih nama Aisyah. Oh, jadi emang sebelum dari way before aku ketemu sama papanya Aisyah. And then the meaning apa ada? Aisyah itu meaningnya living well. Hidup dengan baik. Tapi kan kalau kita di sejarahnya agama Islam, Aisyah itu adalah nama seorang perempuan yang luar biasa. Karena itu dan karena artinya juga adalah bagus sekali, living well ya.
Dan itu doa ya buat Shaq. Itu Buat Aisyah. Iya. Kebiasa tuh, jadi emang harus membiasakan 2 tahun berarti ya jadi Aisyah. Enggak dong, baru setahunan lebih ya, baru setahunan lebih. Jadi makanya kita pada saat itu aku nanya tapi sama dia dulu. Aku tanya dulu sama Aisyah, mau nggak gitu, boleh nggak? Dan dia bilang dan boleh. dia oke. Iya. Wow. Gitu. With yourself. Punya pacar nggak sekarang? Maksudnya, do you have time for yourself? With all the things going on in your life? Or is it too hard? Aku harus mikir time for myself itu apa. Kalau time for myself itu dalam arti kata pada saat aku di Singapura gitu, aku jalan-jalan sendiri buat kesukaan diriku sendiri, nggak ada. Or having a relationship with someone? Enggak, saat ini enggak. Teman banyak, tapi kayaknya energi dan tenaganya, bukan energi dan tenaganya ya, maybe it's just not meant to be yet. Mungkin belum, emang Tuhan belum aturkan untuk itu terjadi dalam hidupku. Tapi, itu aja. You don't feel traumatized with the marriage, no? Pasti ada, sedikit banyak pasti ada. Merasa ketakutan bahwa kalau aku misalnya di dalam satu pernikahan lagi, apakah itu, karena kan dulu ya siapa sih orang yang pernah gagal pernikahan itu pasti akan menganggap, pasti itu adalah salah satu masa yang buruk lah ya. Jadi kita nggak mau lagi ada di situ, itu udah pasti gitu. Jadi bayangan-bayangan bahwa, duh kalau misalnya ini akan kejadian lagi nggak ya gitu, nggak mau lagi melewati kesedihan itu, nggak mau lagi melewati kesulitan itu tuh pasti ada. Tapi kan aku selalu percaya, balik lagi gitu tadi, kalau Tuhan emang udah mau jadikan itu terjadi. Apa di Muslim bahasanya? Kun fayakun. Kalau emang udah kehendaknya jadi. Siapa yang bisa ngeles ini? Enggak. Jadi for now semuanya untuk Aisyah. Saya prioritas. To close my vlog, I pray all the best for you, for your strength, energy untuk setiap musim kehidupan yang Tuhan tuntun kamu sama Aisyah dan siapapun yang membantu di sana. Mudah-mudahan banyak perpanjangan tangan Tuhan ya, baik yang membantu maupun when it comes to medical, diberikan dokter yang terbaik, suster-suster yang terbaik. Pokoknya orang-orang yang memudahkan kamu sama Aisyah untuk bisa melewatinya. Dan kita bersyukur banget karena selama ini kita rasain banget itu terjadi. Dan ngelihat bagaimana Nuh ya, rumah sakit Nuh luar biasa. Mereka begitu concern, terutama when it comes to kids yang lagi battling with cancer gitu. Kenapa Dena nggak pernah, even when I was trying to help you financially, you never say yes. Dan karena banyak it's a choice of life ya. Ada yang minta misalnya koin peduli, many things bisa dilakuin sebenarnya. Dan semua orang kan tahu you need that. And then ini kan bukan cuma sekedar COVID selesai, ini kan going on gitu ya. Pasti kalau kamu bikin sesuatu, bikin apalah donasi segala macam untuk Aisyah, pasti so many people donatur pasti akan. Even gue mau bantu aja lo bilang nggak usah, we're okay. How come? Karena mungkin pertama aku merasa bahwa semenjak kita ada di posisi ini, aku banyak kenal sama ibu-ibu lain, sama keluarga lain, sama anak-anak lain yang kebetulan situasinya mirip-mirip sama kita, tapi PR-nya lebih banyak. Mereka betul-betul nggak punya duit sama sekali, jangankan untuk treatment ke luar negeri, treatment di daerah mereka sendiri aja sulit. Mereka harus keluar dari pulau, dan untuk itu kadang-kadang mereka harus naik. Aku pernah dengar ceritanya salah satu pasien itu, ibu dan anak ini mereka orang NTT, dari NTT apa dari NTB aku lupa, mereka harus ke Bali dulu untuk dapat itu, dan untuk itu mereka harus naik kapal laut, dan even untuk biaya tiket kapal laut itu mereka nggak punya duitnya. Gitu. So ada orang-orang seperti ini yang kayaknya mereka jauh lebih urgensinya lebih butuh untuk ditolong. Sebenarnya itu satu. Jadi aku nggak sampai hati tanganku untuk terimanya, walaupun aku sangat amat bersyukur dan menghargai dan berterima kasih sekali buat semua teman-teman yang udah menawarkan semua kebaikan yang mau diberikan kepada kami. Tapi itu nggak nyampe, itu satu. Dan yang kedua, aku merasa aku masih bisa mengupayakan hal-hal lain dalam hidup aku. Anything yang bisa diupayakan, upayakan ya. Aku jual mobil kemarin. Jadi aku udah nggak punya mobil, aku punya mobil mama sama di sini. Rumah udah dijual ya? Udah, ini juga dijual. Tapi belum laku, belum ketemu jodohnya. Jadi ini tadinya nih tanahnya sampai sana. Kalau Eda lihat tadi pas mau masuk kan di sebelah di sana udah ada rumah. Itu tadinya tanahku sampai sana. Jadi udah dipotong udah dijual. Tapi bersyukur masih ada yang bisa dijual ya, Da? Itulah, buat aku nggak ada bitterness. Kalau mau dijual, nggak ada yang bisa dijual juga? Nah itu,
which is banyak yang seperti itu gitu. Jadi aku nggak ada alasan untuk komplain, aku nggak ada alasan untuk bitter, untuk pahit, untuk menyalahkan keadaan. Nggak ada alasanku untuk seperti Tapi itu. kalau ngirimin alat tulis buat Asya boleh Oh, dong. dia pasti senang banget kan? ya. Thank you. Thank you Edaku. Thank you Terima so much. kasih. Terima kasih Untuk selalu menginspirasi. Setiap ngevlog sama Dena pasti banjir air mata. Tapi we're trying very hard. Nggak karena kan mungkin nanti aja bisa ditonton sama Aisyah. Nggak pengen yang nangis apa segala macam. Justru aku percaya cerita kehidupan Aisyah one day dan juga Dena ini akan menjadi legacy yang luar biasa untuk kalian berdua dan bisa menguatkan banyak orang yang juga punya struggle yang sama. Tapi mungkin dalam keadaan yang jauh lebih susah. Dan one day pada saat mereka nonton bagaimana perjuangan Dena, mereka bisa bilang kalau Dena aja bisa terus. Quit is never an option. Menyerah selalu bukan pilihan. Exactly. Gue juga mau melakukan hal yang sama. Thank you ya, Da. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you guys for watching. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka pelajaran buat kita. Bye guys.